Perkenalkan, nama saya Nurainun Syariah. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah-langkah dalam pengambilan apusan darah tepi serta alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama di sini yaitu persiapan alat dan bahan. Adapun alat dan bahan yang digunakan secara umum diantaranya yaitu meja kerja, kemudian wastafel beserta air yang mengalir, sabun cair, handscoon steril, tempat sampah medis dan non-medis. Untuk alat yang digunakan pada pengambilan darah tepi diantaranya yaitu lancet atau jarum yang steril, kemudian kapas alkohol 70%, kaca objek, serta spidol permanen untuk menuliskan data pasien. Untuk pewarnaan gimsa, alat dan bahan yang dibutuhkan diantaranya yaitu larutan metanol, larutan gimsa 3%, pipet, pinset, air bersih di dalam botol, serta rak kaca objek. Untuk pemeriksaan mikroskopik yang dibutuhkan diantaranya yaitu mikroskop binokuler, kemudian minyak inersi, tisu lensa, serta alat tulis dan juga alat menghitung. Persiapan penderita ini kita menjelaskan kepada pasien mengenai tujuan dilakukannya pengambilan apusan darah tepi ini. Kemudian kita juga menjelaskan prosedur kerjanya serta resiko yang akan ditimbulkan selama pengambilan darah tepi. Kemudian kita menyampaikan jaminan kerahasiaan terhadap tindakan tersebut. Selanjutnya kita meminta persetujuan dari pasien untuk dilakukannya pengambilan apusan darah tepi ini. Pada pengambilan darah tepi ini, yang pertama kita lakukan yaitu beri label pada kaca objek dengan menggunakan spidol permanen yang terdiri dari data pasien, nama, umur, jenis kelamin, nomor rekam medis atau nomor registrasi, serta tanggal pengambilan spesimen. Selanjutnya, kita melakukan cuci tangan dan juga menggunakan handscoon yang steril. Kemudian setelah itu, kita bersihkan jari pasien dengan menggunakan kapas alkohol 70%, lalu kita biarkan mengering. Setelah itu, kita minta pasien untuk rileks dan juga bernapas panjang. Lalu, kita lakukan tusukan pada jari pasien dengan menggunakan lancet steril. Dan kita beri penekanan yang lembut agar darah mudah keluar. Nah, pada sisi kiri kaca objek yang telah diberi label data diri pasien tadi, kita teteskan tetesan darah pertama kira-kira 1 cm dari label tersebut dengan ukuran kurang lebih 5 mm. Dan tetesan darah kedua kita teteskan dari jarak 2 cm pada tetesan darah pertama di tengah kaca objek. Setelah itu, kemudian kita tekan bekas tusukan lancet tadi pada jari pasien dengan menggunakan kapas alkohol. Pada pembuatan apusan darah tepi ini, yang pertama kita letakkan kaca objek pada permukaan atau posisi yang mendatar. Setelah itu, kita fiksasi kaca objek pada bagian identitas pasien dengan menggunakan ujung jari tangan kiri dan tangan kanan memegang kaca objek yang satu. Nah, untuk apusan darah tipis kita menggunakan tetesan darah yang kedua. Nah, kita letakkan kaca objek yang berada pada tangan kanan tepat di tetesan darah kedua tersebut. Kemudian kita tarik ke arah belakang sepanjang 5 mm dengan sudut 45 derajat. Kemudian kita pertahankan sudutnya 45 derajat pada kaca pendorong, lalu kita dorong ke arah depan dengan gerakan cepat dan juga ringan. Kemudian hasil yang baik itu apabila apusan darah tipisnya berbentuk seperti lidah atau semakin ke ujung darahnya semakin tipis. Selanjutnya apusan darah tebal. Untuk apusan darah tebal kita menggunakan ujung kaca objek dengan membuat gerakan melingkar dari arah tengah ke luar untuk menyebarkan darah. Nah, untuk apusan darah tebal, kira-kira darahnya itu setebal kurang lebih 2 cm.
Setelah pengerjaan hapusan darah tipis dan hapusan darah tebal selesai, kita simpan di rak kaca objek dan kita biarkan mengering pada suhu ruangan. Setelah hapusan darah tipis mengering, selanjutnya kita fiksasi eritrosit dengan mencelupkan kaca objek ke dalam larutan metanol. Dan hati-hati pada saat mencelupkan, jangan sampai hapusan darah tebal ikut terfiksasi. Kemudian kita biarkan pada suhu ruangan hingga dia mengering. Selanjutnya untuk hapusan darah tebal, kita teteskan air di atasnya dan biarkan hingga 15 menit. Setelah itu, pada kedua objek kita teteskan dengan menggunakan pipet tetes, yaitu larutan gimsa, dan biarkan hingga 30 menit. Setelah 30 menit, kita alirkan air di atasnya, lalu kita simpan dalam keadaan miring dan biarkan mengering pada suhu ruangan. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan mikroskopik. Yang pertama, kita pasang kaca objek terlebih dahulu pada mikroskop, lalu kita amati kaca objek tersebut dan kita lakukan pembesaran pada mikroskop, mulai dari pembesaran 10 kali, 40 kali, dan 100 kali. Nah, untuk pembesaran 100 kali, kita harus teteskan terlebih dahulu minyak imersi di atas kaca objek tersebut. Kemudian selanjutnya kita lakukan pemeriksaan pada 100 lapangan pandang dengan mencatat jenis parasit yang ditemukan serta jumlah parasit pada pemeriksaan tersebut. Kemudian, untuk mencegah terjadinya pemeriksaan lapangan pandang 2 kali lapangan pandang, maka bisa kita lakukan metode zigzag. Setelah selesai, kita lap lensa objektif dengan kertas lensa. Setelah itu, kita bersihkan semua peralatan yang telah kita gunakan sebelumnya dan kita buang sampah medis pada tempat sampah medis. Begitupun juga dengan sampah non-medis. Kita buang pada tempat sampah non-medis. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai langkah-langkah dalam pembuatan hapusan darah tepi. Semoga bermanfaat.